Ya, jadi Harun sebagai penyambung lidah dari Allah. Sedangkan di dalam bahasa Yunani kata nabi itu adalah prophetes. Ya, berasal dari dua kata, pro dan fetes. Pro bisa berarti macam-macam, tapi ada yang katanya untuk atau atas nama, dan fetes artinya berbicara. Jadi profetes dia yang berbicara atas nama atau untuk Allah dan mengumumkan kehendak-kehendak Allah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pro itu sebenarnya sebelum. Nah, orang sering menganggap nabi sebagai peramal karena dia mengetahui apa yang belum terjadi. Dia mengatakan sesuatu yang sebelumnya, mengatakan sesuatu yang baru nanti akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu harus kita ingat bahwa nabi dalam kitab Alkitab bukan peramal ya, tetapi dia adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan kehendak Allah kepada umat Allah. Jadi dengan kata lain kita akan tahu apa sih itu seorang nabi? Seorang nabi adalah seorang yang mempunyai hubungan khusus atau spesial dengan dunia atas yang ilahi, yang kita tahu dengan nama Tuhan atau Allah. Sebagai nabi biasanya dia bisa tahu tentang hal-hal yang terjadi di masa depan atau apa yang akan terjadi di tempat yang lain. Pada semua bangsa sebenarnya katanya ada orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan Allah. Ya, umpamanya bukan Allah yang dalam huruf besar Bapak Ibu, tetapi ada dengan huruf kecil yaitu dewa dewi. Sedangkan orang-orang Israel itu dengan Allah huruf besar. Orang-orang demikian dianggap mendapat wahyu yang artinya mereka diberitahu hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, kadang-kadang kan Nabi mengatakan bahwa akan terjadi ini dan sebagainya. Jadi wahyu adalah kehendak atau rencana Allah yang disampaikan kepada orang lain. Ya, wahyu adalah kehendak Allah yang disampaikan kepada orang lain. Dan nabi-nabi itu sebenarnya dapat kita katakan mereka itu juru bicara dari Allah. Mereka ini mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan, umat Israel yang telah memilih bangsa itu sebagai umatnya. Ada macam-macam orang dalam Alkitab disebut nabi atau yang bernubuat, meskipun penampilannya berbeda-beda. Namun ada ciri dasariah yang sama, yaitu mereka mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Zaman para hakim, ya, kita tentu sebelum Nabi kita melihat ada para hakim ya. Nah, para hakim terutama zaman Samuel, kita melihat banyak tampil orang-orang rohani seolah-olah kerasukan roh ilahi. Ia nampak dalam gejala-gejala aneh semacam ekstase. Keadaan itu malah dapat menular kepada para hadirin atau penonton ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Samuel bab 10, bab 19, 1 Raja-Raja maupun 2 Raja-Raja. Mereka itu kadang-kadang berperan sebagai pembela agama yang murni, yang bersih dari campuran agama lain. Mereka itu adalah abdi Tuhan dan mereka disebut nabi. Nah, ini banyak definisi siapakah nabi tersebut. Kita juga bisa melihat ada banyak cara para nabi itu dipanggil, khususnya dalam perjanjian lama tentu ya. Itu kita bagaimana Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hosea maupun Amos. Panggilan para nabi sifatnya itu amat pribadi. Jadi antara Allah dengan orang tersebut secara khas dan unik. Tidak ada pola panggilan yang sama atau baku untuk semua nabi yang ada. Kita lihat ya. Umpamanya Nabi Yesaya menerima panggilan dengan rela. Jadi begitu Allah bilang kamu mau jadi nabi langsung oke. Tetapi ada perbedaan dengan yang lain. Yeremia, dia nggak mau. Kenapa? Karena dia bilang kan kalau jadi nabi itu hidupnya menderita. Jadi dia berbantah dulu dengan Allah. Itu Nabi Yeremia. Lalu Nabi Amos juga menerima panggilan, tapi hanya satu kali. Yeskiel juga dipanggil berkali-kali, ya, lengkap dengan hari dan bulan dan tahunnya. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Yeskiel.
Adapun para nabi, kita kalau membedakan nabi, ada macam-macam nabi, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin kalau kita baca, kita asal baca aja, kita nggak memperhatikan. Sebenarnya menurut para ahli, ada 4 macam nabi. Pertama, yaitu nabi estatik. Ya, nanti saya jelasin apa artinya estatik. Nomor 2, ada juga yang dikatakan dengan nabi jabatan. Lalu ada juga nabi bait Allah. Selain nabi bait Allah atau bait untuk ibadat, ada juga nabi karismatik. Jadi, nah kalau kita membaca kitab nabi-nabi, kita bisa membedakan atas 4 macam nabi. Ada nabi ekstatik, nabi jabatan, nabi bait Allah, atau nabi untuk ibadat, dan nabi karismatik. Kita lihat satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Pertama, nabi ekstatik. Nabi atau kelompok nabi seperti yang ada di dalam kitab Samuel, ekstatik ini hanya ditemukan dalam kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Ada semacam kelompok orang rohani, bahasa Romawi kadang mereka sebagai anak-anak nabi. Kita dapat lihat dalam 1 Raja-Raja maupun 2 Raja-Raja, yang seolah-olah kerasukan roh ilahi lalu masuk dalam keadaan ekstasis. Ya, 1 Samuel, 1 Raja, 2 Raja-Raja. Keadaan ekstasi ini biasa juga menular kepada yang menonton, kepada orang yang lain. Gejala ekstasi ini menjadi tanda bahwa mereka mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Ya, jadi orang yang kalau berdoa ya bisa ekstasi, berarti dia punya hubungan khusus dengan Allah. Tetapi nanti harus kita lihat bahwa apakah benar dia punya hubungan khusus dengan Allah atau dengan yang lain. Ya, kita lihat. Mereka adalah abdi Allah dan berjuang untuk kemurnian agama Israel, di mana mereka kadang-kadang bisa menyembuhkan, bisa membuat banyak mujizat, bahkan kadang-kadang juga mereka itu mengatur perubahan rezim politik. Ya, seperti dalam Raja-Raja ya, Nathan mengatakan sesuatu kepada sang raja. Lalu ada nabi ekstatik yang tadi dimuta sebagai ciri khas seorang nabi. Jadi pada zaman tersebut dikatakan bahwa orang yang ekstasi itu adalah nabi. Para nabi ekstatik ini juga hanya berperan pada periode-periode awal. Jadi sesudah itu tidak ada lagi dibilang nabi untuk orang yang ekstasi. Zaman Samuel dan juga zaman Elia dan Elisa, ya. Jadi Bapak Ibu kalau membaca zaman Elia dan Elisa baru menemukan nabi-nabi ekstasi. Pada masa yang sama juga muncul nabi-nabi palsu dengan gejala-gejala yang sama, yaitu mereka bisa ekstasi. Tapi mereka itu dianggap palsu. Nah, untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang asli, tentu sederhana Bapak Ibu. Tentu dari cara dia mewartakannya, cara dia bertindak, berperilaku. Nah, kalau ada orang yang bisa ekstasi, tetapi cara perilakunya tidak sesuai, cara apa ya kalau kita bilang berbicara dan sebagainya tidak sesuai seperti ajaran yang ada dalam Alkitab, berarti dia adalah yang palsu. Sekarang kita sampai kepada nabi jabatan. Nabi jabatan umumnya adalah mereka adalah pegawai istana Raja Israel. Tanda mereka, dia memiliki hubungan khusus dengan Allah, kemampuannya untuk mengenal rahasia-rahasia yang akan terjadi. Ya, jadi nabi jabatan ini mulai ada begitu zaman para raja-raja, Bapak Ibu sekalian. Contoh dalam kitab Samuel, dia diberi gelar pelihat karena dia tahu hal-hal yang tersembunyi bagi orang lain. Juga nabi-nabi jabatan yang lain kita bisa melihat ada Nabi Deborah, ada Nabi Ahia, Nabi Hulda, tapi sayangnya Nabi Deborah dan Hulda itu tidak ada kitabnya. Yang ada cuma dalam cerita raja-raja. Para nabi jabatan menjadi penasehat para raja ketika mereka menghadapi perang, ya, kritis, perang dan bencana alam.
Mereka juga berperan dalam upacara resmi di istana, yaitu waktu pelantikan raja baru, perkawinan anak raja, ya, ulang tahun pemerintahan seorang raja dan lain-lain. Nah, itu ada kita bisa lihat dalam kisah Nabi Gad dan Nabi Nathan. Meskipun tidak ada di dalam kisahnya, tapi dapat dibaca di dalam kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Para nabi jabatan itu tugasnya atau fungsinya biasanya sebagai penasihat para raja ketika menghadapi situasi kritis, seperti ketika perang atau bencana alam. Mereka juga berperan, ini tadi udah ya, maaf, sorry. Nah, nabi jabatan itu apa? Demi mengamati, tapi kadang-kadang ya Bapak Ibu, demi mengamankan jabatan mereka, mereka mudah sekali berubah menjadi nabi palsu. Sebenarnya tadinya mereka nabi asli, tetapi kadang-kadang demi mempertahankan jabatan, mereka berubah menjadi nabi-nabi palsu. Mereka tidak lagi menyuarakan suara Tuhan kepada raja, tetapi mengatakan apa yang ingin mereka sampaikan untuk didengarkan sang raja agar rajanya senang. Mereka tidak lagi berani menyuarakan kritik maupun kecaman, ketidakberesan maupun ketidakadilan. Ya, itu ada dalam 1 Raja-Raja, dalam Yeremia dan kitab Yeskia. Jadi mereka itu kadang-kadang benar-benar nabi benar, tapi kadang-kadang mereka hanya menyuarakan untuk menyenangkan hati sang raja. Sekarang kita akan sampai kepada nabi bait Allah. Biasanya mereka berfungsi dalam ibadat. Mereka mengkhususkan diri untuk konteks-konteks ibadat. Adapun tugas utama mereka adalah menyampaikan doa-doa umat kepada Allah. Ya. Jadi orang memohon untuk disampaikan doanya kepada Allah. Mereka juga kadang-kadang bertugas di luar tempat ibadat. Ya, umpamanya ada yang sakit manggil untuk tolong, ya, untuk mendoakan orang sakit. Di Yerusalem, nabi ibadat ini tidak sepenting para imam. Jadi, nabi ibadat sama imam, imam lebih penting, ya, dan juga pegawai kerajaan dan bait Allah. Adapun nabi-nabi bait Allah ini, ya, keduanya seringkali sama-sama menyampaikan kritikan. Ada periode magang sebagai bagian dari pendidikan seorang untuk menjadi nabi di Kenisa. Nah, Bapak Ibu pernah memperhatikan, yaitu ketika siapa? Samuel, ya, ketika dia mau menjadi menjadi nabi, dia dari kecil udah diserahkan oleh ibunya kepada seorang nabi. Juga kita bisa melihat Nabi Nahum, Habakuk, dan Yoel adalah contoh nabi-nabi bait Allah. Baru kita sampai kepada nabi karismatik. Ya. Apa itu nabi karismatik? Mereka berada di luar lembaga kerajaan maupun lembaga keagamaan. Dan kritis mereka terhadap kedua lembaga ini. Jadi mereka ini berfungsi mengkritisi. Ya, kalau nabi-nabi yang ada itu salah di dalam menyampaikan suara Allah. Mereka itu tampil normal tanpa keadaan ekstasi. Disebut nabi karismatik karena dikarunia karisma kenabian atau roh nabi. Contoh Hosea dan Nehemia dalam kitabnya. Adapun nabi karismatik, mereka umumnya dipilih dari kalangan yang biasa aja. Misalnya kita lihat Amos. Sedangkan ada juga yang dari kalangan atas. Contoh Yesaya. Bahkan ada dari kalangan imam, umpamanya Yeremia dan Yeskiel. Mereka yang kemudian sungguh tampil secara dominan sebagai para pembela kemurnian agama Israel dan pembina iman sejati. Mereka dipanggil untuk menyampaikan kehendak Tuhan, ya, seperti apa yang mereka sampaikan. 1. Mengecam para raja yang korup dan tidak setia. Karena di antara raja-raja utara maupun selatan ada yang korup, ada juga yang tidak setia. Dengan kata lain, mereka menyembah berhala. Para imam juga dikritik juga ibadat yang mereka mengabaikan
kasih, dan keadilan. Juga untuk umat jika mereka menyimpang dari kehendak Allah. Mereka sungguh yakin bahwa panggilan dan tugas mereka berasal dari Allah demi umat Allah. Mereka mengabaikan seluruh diri dan hidup demi tugas tersebut. Dan itu kadang-kadang menjadi pengalaman yang sangat-sangat berat bagi mereka. Ya, Bapak Ibu perhatikan, banyak hal nabi-nabi bahkan ada yang diusir, seperti Nabi Amos ketika dia berbicara di depan bait Allah orang Israel, dia diusir oleh seorang imam. Sedangkan nabi karismatik itu berbeda seperti nabi-nabi biasa. Dia itu harus menunggu saat untuk menyampaikan firman-Nya. Karena kadang-kala Allah mengatakan, istirahat dulu, jangan dulu ngomong. Nanti waktunya baru di ngomong ya. Jadi tidak tampil kontinu, tapi harus beristirahat untuk beberapa lama. Mungkin dalam kitab Amos, dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu dapat membacanya dan juga yang lain. Jadi bukan nabi yang menguasai, ya, dengan kata lain mengatakan bahwa bukan nabi yang menguasai karunia Tuhan, tetapi nabi dikuasai oleh karunia kenabian yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dia tergantung Tuhan. Tuhan bilang sekarang ngomong, dia ngomong. Kalau Tuhan bilang jangan dulu, dia tidak ngomong juga. Nah, sekarang kita sampai kepada tugas seorang nabi. Apa sih tugas nabi? Banyak orang bertanya, nabi itu tugasnya apa? Tapi kalau Bapak Ibu membaca kitab para nabi, tentu secara tidak langsung sudah bisa menangkap tugasnya apa, yaitu menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah kepada umat Allah. Para nabi diutus Tuhan untuk mempertahankan dan memperteguh umat Allah dalam kepercayaan sejati kepada Tuhan yang mengikat perjanjian dengan umat pilihannya. Manakala umat menyimpang dari perjanjian, menjadi tidak setia dan tidak menghayati kepercayaan sebagaimana mestinya, maka akan tampil seorang nabi untuk menegur dan mengecam umat, bahkan pemimpinnya juga jika pemimpinnya bersalah. Di mana sang nabi atas nama Tuhan, dia berani mengecam hukuman, dia bahkan mengancam ya hukuman kepada umat yang berdosa. Sebaliknya, manakala umat tertimpa kemalangan atau putus asa atau hampir kehilangan kepercayaan dan pengharapan, nabi itu diutus untuk meneguhkan, menghibur, dan menguatkan umat. Melalui para nabi, iman umat Israel yang sejati terus bersuara. Para nabi tidak berperan sebagai pemimpin revolusi, berbeda seperti para hakim. Ya, para hakim itu mereka berperan sebagai kepala untuk memimpin pemberontakan jika mereka sedang ditekan oleh negara yang lain atau kerajaan yang lain. Mereka bukan pendiri agama baru, melainkan pembaharu dan penyemangat iman kepercayaan yang aman, karena mereka adalah tokoh kepercayaan dan keagamaan. Maka mereka kerap kali campur tangan dalam urusan politik maupun sosial. Ya, jadi kalau mereka lihat kok salah ini rajanya, ya mereka akan berani untuk bertindak. Karena perjanjian Tuhan dengan umatnya mencakup seluruh kehidupan Israel serta anggota-anggotanya. Para nabi sangat terlibat dalam peristiwa politik dan keadaan sosial di zamannya. Mereka bertindak sebagai penafsir kejadian-kejadian yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Mereka mengungkapkan makna terdalam dari peristiwa itu. Mereka berbicara mengenai bencana sebagai hukuman dari Tuhan, sebaiknya keberhasilan dan kemakmuran sebagai bukti kesetiaan Tuhan pada janjinya. Dalam rangka itu, para nabi kadang-kadang berbicara tentang masa depan. Ada kalanya mereka malahan melayangkan pandangannya ke zaman terakhir, ya, atau kita kenal dengan zaman akhir zaman. Namun mereka bukan peramal. Mereka tidak berbicara mengenai masa depan secara rinci. Dalam pembicaraan itu, para nabi bertolak dari keadaan nyata. Berdasarkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka yakin bahwa umat yang menyeleweng pasti akan mendapat hukuman. Maka mereka mengancam macam-macam malapetaka. Begitu juga sebaliknya. Tetapi
para nabi juga percaya kepada kesetiaan Tuhan. Atas dasar itu, bahkan dalam keadaan paling buruk, para nabi tetap berbicara mengenai keselamatan. Umpamanya ketika mereka berada di pembuangan, banyak nabi yang berbicara tentang keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan. Sekarang kita sampai kepada inspirasi kenabian. Para nabi Israel adalah orang yang percaya dan halus perasaan keagamaannya. Mereka peka terhadap kehadiran Tuhan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Mereka mendapat pengalaman batin menurut mereka berasal dari Allah dan perlu disampaikan kepada umat Allah. Bentuk pengalaman batin ini dapat bermacam-macam. Ya, ada yang melalui penglihatan seperti Amos, ada yang mendengar, ya. Bagi kita sukar memastikan bagaimana Nabi mendapat keyakinan tersebut. Tetapi bagaimanapun juga bentuk pengalaman para nabi ini, ia menyampaikan ke pesan-pesan Allah dengan kewibawaan ilahi. Dalam mengungkapkan, merumuskan pesan kenabiannya juga terpancar dan juga pengalaman batinia. Nabi dapat memilih dan menentukan caranya sendiri. Ya, kita bisa melihat ya, ada nabi yang lewat perbuatan, ada yang lewat khotbah, ada yang lewat wejangan, ada peringatan, juga tindakan ya yang mempunyai lambang. Untuk menampilkan kewibawaan ilahi, kadang-kadang nabi seolah-olah mengutip firman Tuhan. Ya, makanya kita bisa melihat dalam kitab Alkitab itu dikatakan ada penutupnya. Tuhan berfirman kepadaku, baru ditutup dengan demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita sampai kepada cara penyusunan. Nabi umumnya tidak menulis. Pada waktu nabi-nabi berkarya, umumnya mereka tidak menulis. Ya. Tetapi ada beberapa sabda kecil yang ditulis oleh sang nabi. Dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Tetapi ada juga yang ditulis oleh sekretarisnya, ya, umpamanya Baruk. Melainkan menyampaikan nubuat-nubuatnya secara lisan. Ia seorang pewarta, bukan seorang pengarang. Ucapan-ucapan yang biasanya berbentuk syair dihafal oleh murid-muridnya dan mula-mula diteruskan oleh mereka secara lisan pula. Sebagian pewartaan Nabi tampak tidak ditradisikan dalam bentuk puisi yang asli, melainkan dalam bentuk prosa, barangkali semacam ringkasan bebas inti dari perwartaannya. Maksudnya sampaikan gini Bapak Ibu, sama seperti kitab suci terjadi. Pertama mendengar, baru dihafal, disampaikan kepada generasi berikutnya. Begitu terus ya. Nah, ketika menyampaikan, ada yang mempertahankan bentuk puisinya, tapi ada yang bertambah menjadi satu prosa, tetapi intinya tetap sama. Nabi mempercayakan kepada muridnya bukan hanya ucapan-ucapan nubuat untuk dihafal dan diteruskan, melainkan juga kisah-kisah tentang pengalamannya dan kejadian seperti misalnya vision atau penglihatan dan ya atau pada peristiwa-peristiwa panggilan. Dari bahan yang beraneka macam itu, nubuat lisan, baru ada ringkasan pewartaan, kisah-kisah ditulis dalam koleksi yang masih kecil-kecil, ya, karena sifatnya sejenis atau judulnya khusus dan lainnya. Berbagai koleksi-koleksi kecil ini kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan yang kita kenal dengan nama kitab. Nabi A, Nabi B, dan Nabi terusnya. Tetapi setiap penulisan untuk menjadi satu kitab yang baik selalu ada peredaksian. Kitab ini umumnya baru terjadi pada masa pembuangan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, kenapa baru ada pada masa pembuangan? Kenapa? Karena pada waktu pembuangan itu yang dikirim ahli-ahli dan jago-jago. Lalu mereka berpikir, wah, kalau kita nggak bisa kembali, berarti apa yang kita ketahui akan hilang. Nah, mereka mulai sadar, sebaiknya hal ini kita teruskan agar supaya apa yang baik yang dikehendaki Allah dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.
Ya, Bapak Ibu, sekarang kita sampai kepada urutan para nabi dan dalam waktu. Tetapi yang harus Bapak Bapak Ibu perhatikan bahwa waktu yang ini bukan mutlak ya, seperti minggu yang lalu saya katakan bahwa waktunya adalah diperkirakan oleh para ahli tafsir kitab suci. Kita lihat Nabi Amos, Nabi Hosea, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya terbagi atas 3, Bapak Ibu. Ada nabi yang disebut Yesaya Proto, ada disebut Deutero Yesaya, dan ada disebut Trito Yesaya. Nah, rupa-rupanya ditulis pasti bukan oleh Yesaya, tetapi orang yang mempergunakan nama Yesaya. Ya, kita lihat sendiri. Ya, Proto Yesaya ditulis pada tahun 740 sebelum Masehi. 721 Nabi Mika, baru ada Nabi Yesaya, Sefanya, Yeremia, Habakuk, Nahum, Habakuk, Yehezkiel. Nah, di sini kita menemukan ada Deutero tahun 550. Jadi kalau Bapak Ibu bandingin, nggak mungkin kira-kira 200 tahun sang Nabi masih hidup. Berarti udah orang yang berikutnya. Baru pada Trito 520, 30 tahun kemudian. Ya. Obadja, Hagai, Sakaria, baru Nabi Maleaki, Nabi Yoel, Nabi Baruk, dan Nabi Daniel. Nah, di dalam kitab suci, nabi-nabi ini dibagi atas 2 kelompok. Ada yang dia bilang nabi besar, ada yang dibilang nabi kecil. Nah, nabi kecil itu ada 12, Bapak Ibu. Yaitu Nabi Hosea, Nabi Yoel, Nabi Amos, Nabi Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Malayaki. Nah, mereka dibilang nabi kecil bukan karena mereka lebih rendah daripada nabi besar. Karena tulisan-tulisan atau kitabnya isinya lebih sedikit daripada yang dibilang nabi besar. Tentu Bapak Ibu kalau udah membaca, tahu bahwa yang besar-besar apa ceritanya yang panjang. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel ya, dan yang terakhir adalah Daniel. Nanti kita lihat. Nah, kita melihat kronologi kitab nabi-nabi, yaitu nabi ini pada zaman mana, nabi ini pada zaman mana, dan nabi itu pada zaman mana. Pada zaman sebelum Asyur menjajah Israel, ada Nabi Yesaya di Yehuda. Ada Nabi Amos berkarya di Israel. Ada Hosea juga di Israel. Ada Nabi Mika di Yehuda. Dan Yunus di Israel. Lalu kita melihat sebelum Babel ya menghancurkan Yerusalem atau Yehuda. Ada Sefanya, ada Habakuk, ada Yeremia, juga ada Nahum. Ini sama di Yehuda ya. Lupa tulis. Ada Yehezkiel, dia ada di Babel. Ada Obadja di Yehuda dan ada kitab ratapan juga di Yehuda. Nah, ditulis kenapa di ratapan, yaitu ketika mereka kembali dan mereka meratap. Juga di Persia ketika mereka dijajah di Babilonia. Nah, kita menemukan Daniel, Hagai, Zakaria, Joel, dan Malayaki. Ini semua ini di mana kitab itu ditulis ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita sampai kepada tema dominan dari para nabi. Ada 5 tema dominan ya. Pertama, mereka itu mengecam dosa dari orang Israel. Jadi bukan kepada pribadi, tetapi kepada kelompok, kepada rajanya, kepada umatnya dan atau kepada rakyat. Nomor 2, perhatian mereka kepada orang miskin dan penyembahan berhala. Jadi kalau ada orang miskin yang ditekan, mereka menyampaikan suara Allah. Lalu kalau orang-orang mulai menyembah berhala, mereka mulai menyembah mereka mulai juga berbicara tentang kehendak Allah. Yang ketiga, tentang karya Allah atau semua yang telah terjadi. Mereka biasanya mengambil, coba kamu lihat kejadian yang ini akibatnya apa. Nah, kita nggak boleh seperti itu dan sebagainya. Dan yang keempat, kita akan melihat adalah pengadilan Allah. Ya, mereka mengatakan bahwa bagi orang jahat hati-hati karena Allah akan mengadakan pengadilan, yaitu pada hari Tuhan, yaitu ketika Tuhan datang. Dan yang kelima, mereka juga menyampaikan tentang keselamatan.
Jadi bukan hanya ancaman, tetapi keselamatan juga disampaikan oleh para nabi. Nah, ini nabi-nabi besar ya. Kenapa? Karena kitabnya tebal, lebih panjang dari yang lain, yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel. Sekarang kita lihat satu persatu para nabi. Nabi Yesaya. Ya, kita lihat dulu yang protonya atau yang kitab yang pertamanya. Yaitu bab 1 sampai dengan bab 9. Berasal dari Yehuda yang diancam oleh Asur. Menurut Yesaya, yang ancam Yehuda adalah karena dosa bangsa Yehuda itu sendiri, di mana mereka tidak taat dan tidak percaya kepada Allah. Jadi ketika bangsa Asur menyerang utara Israel, mereka juga mau menyerang selatan, yaitu Yehuda. Akibatnya sang nabi berkata bahwa itu disebabkan karena kesalahan atau dosa dari bangsa itu sendiri. Lalu dengan kata lain, dari perbuatan Yesaya mendorong rakyat dan rajanya hidup menurut kehendak Allah. Ia menubuatkan perdamaian dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja idaman. Itu Nabi Yesaya proto atau yang pertama. Ya, akhirnya Yehuda tidak jadi dikalahkan oleh Asur. Lalu Detero, ya, berasal dari pembuangan Yehuda di Babel. Jadi ketika mereka dibuang ke Babel, ya, di mana keadaan sudah hancur tanpa harapan. Baru ada keluar seorang nabi yang menampakkan dirinya Yesaya juga. Diberitakan tak lama lagi Allah akan membebaskan umatnya, membawa mereka akan kembali pulang ke Yerusalem. Dan kita tahu itu terjadi. Akhirnya seorang raja yang namanya Koresi itu mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Allah itu Tuhan yang menguasai sejarah. Ia merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa. Ya, nah itu dapat kita lihat cerita tentang hamba Yahweh yang menderita dalam kitab Detero Yesaya. Lalu kita akan sampai kepada Trito Yesaya, yaitu mulai bab 56 sampai 66. Ditujukan kepada Yehuda yang sudah kembali ke Yerusalem. Perlu meyakinkan bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Tetapi tentu ada syarat, yaitu mereka harus taat kepada Allah. Perhatian khusus cara hidup yang benar dan adil, cara merayakan ibadat, dan persembahan kurban, dan cara berdoa. Sekarang kitab Yeremia atau Nabi Yeremia. Nabi Yeremia memperingatkan bangsa Israel tentang bencana yang akan menimpa mereka karena mereka berdosa dan menyembah berhala. Nubuat ini menjadi kenyataan semasa Yeremia masih hidup. Akhirnya dia kan mengalami kekalahan dari Raja Nebukadnezar, Raja Babel, ya, yang menghancurkan Yerusalem serta Bait Allah. Raja Yehuda bersama rakyatnya dibuang ke Babel. Yeremia juga menubuatkan bahwa orang itu akan kembali dari pembuangan dan keadaan bangsa Israel akan dipulihkan kembali. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Sekarang kita akan sampai kepada Nabi Yeskiel. Nabi ini tinggal di pembuangan di Babel. Jadi sang nabi ini dia ada di Babel. Dia menekankan mengenai perlunya pembaharuan hati dan jiwa serta bertanggung jawab setiap orang atas dosa sendiri. Ia juga sebagai imam dan nabi. Ia memberikan perhatian kepada Bait Allah dan pentingnya hidup menurut kehendak Allah. Itu Nabi Yeskiel. Sekarang kita sampai kepada Daniel. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Jadi ada dua bahasa pada masa pembuangan mereka di Babel. Nah, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu sebagai saya berbagi dikit. Bahasa Ibrani ini dipergunakan sebelum mereka dibuang ke Babel. Nah, ketika mereka dibuang ke Babel dan mereka kembali dari Babel, mereka mempergunakan bahasa Aram. Ya, sampai dengan zaman Yesus mempergunakan bahasa Aram atau Aramia. Daniel menjadi penasihat raja Nebukadnezar tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Di mana bangsa Yahudi sangat menderita. Ya tentu karena mereka dijajah, tentu mereka menderita. Mereka dianiaya, ditindas oleh raja asing. Ia membesarkan hati bangsanya dengan memberi harapan bahwa Allah akan menjatuhkan
penjajah, dan memulihkan kerajaan bagi umat Allah. Dan hal ini benar-benar terjadi. Kita sekarang balik kepada Amos yang berkarya di Israel. Amos adalah peternak dari Tekoa. Ketika itu banyak orang yang di utara itu mengalami masa yang jaya. Mereka hidup makmur, ya. Dan ibadat mereka penting kan. Mereka juga tampak damai. Tetapi Amos mengecam yang makmur hanya para hartawan, sedangkan mereka itu menindas yang miskin. Dengan kata lain, ibadat yang mereka lakukan hanya lahiriah. Makanya dalam kitab Amos ada dia mengatakan gini, Allah tidak melihat persembahan, tapi melihat perbuatan. Ya, ada lagi pesanan dari Nabi Amos yang bagus ya, yaitu Allah akan menghukum bangsa Israel jika mereka tidak melakukan keadilan. Lalu dia mengatakan, biarlah keadilan itu mengalir seperti air. Mungkin Tuhan akan mengasihi sisa keturunan Yusuf. Ya, jadi jika mereka bertobat, pasti Tuhan akan menolong atau mengasihi mereka. Nah, ini ada juga satu nabi dari Israel, dari yang berkarya di Israel, Nabi Hosea. Nah, ini yang tadi saya contoh ya. Muncul mendalang runtuhnya Israel berasal dari utara. Sangat prihatin terhadap keadaan Israel yang menyembah berhala dan tidak setia. Menggambarkan ketidaksetiaan seperti keadaan rumah tangganya, di mana istrinya tidak setia. Namun, kasih Tuhan pada umatnya tidak akan hilang. Ia akan menerimanya kembali dan memperbaiki hubungan dengan dia. Ya, nah, Bapak Ibu kalau membaca kitab Hosea, jangan kaget. Karena di situ sang nabi disuruh menikah dengan seorang perempuan sundal. Lalu ketika dia mau menceraikan istrinya, Allah bilang tidak boleh. Kenapa? Di situ dikatakan adalah, coba lihat, bukankah bangsa Israel itu sudah berkhianat terhadap saya? Tetapi saya tidak menceraikan bangsa Israel, tapi saya hanya menghukumnya dan memberi keselamatan. Sekarang kita sampai kepada Nabi Mika. Nabi Mika itu terkenal untuk pembela orang miskin ya Bapak Ibu. Nabi Mika berasal dari sebuah kota kecil Moreshet di Yehuda, di Kerajaan Selatan. Ia sangat yakin bahwa Yehuda akan mengalami bencana nasional sama seperti yang terjadi di utara, seperti yang diumumkan oleh Nabi Amos. Mika mengumumkan bahwa Allah pasti akan menghukum bangsa Yehuda juga karena mereka kejam, tidak adil terhadap sesamanya. Tetapi dalam khotbahnya terdapat tanda-tanda yang lebih jelas dan terang tentang harapan untuk masa depan. Jadi selain hukuman, ancaman, juga ada harapan untuk masa depan. Bagian yang perlu diperhatikan dalam kitab Mika yaitu gambaran tentang kedamaian. Seluruh dunia ini di bawah pimpinan Allah. Nubuat tentang raja besar yang akan muncul dari keturunan Daud dan akan membawa kedamaian kepada bangsa Yehuda. Ya, hampir sama seperti kitab Yesaya. Nama Mika itu disebut 11 kali. Sebenarnya artinya, siapakah seperti Tuhan? Arti nama itu memperlihatkan pesan penting kitab ini. Tidak ada yang berkuasa daripada Tuhan. Nabi Mika yang lahir sekitar tahun 150 berasal dari Moreshet ini, ya, sebuah wilayah di daerah Filistin yang sekarang dibilang jalur Gaza. Ia hidup sama dengan Nabi Amos, Hosea, dan Yesaya. Berdasarkan Mika 1 ayat 13-16, dapat disimpulkan bahwa Mika memulai pelayanannya sebagai seorang nabi di Lakhis beberapa tahun sebelum kejatuhan Samaria. Kota Lakhis merupakan benteng pertahanan kerajaan Yehuda yang kuat, terletak di jalan menuju ke Mesir. Sekitar 10 tahun kemudian, Nabi Mika bertikai dengan para petinggi di Yerusalem. Masa pelayanan Nabi Mika bersamaan dengan periode perluasan kekuasaan Asyur, di mana Asyur itu menguasai banyak daerah di sekitarnya dan ingin menguasai juga seluruh wilayah Semitik bagian barat termasuk Israel. Kita sampai kepada Nabi Sefanya.
Bangsa Yehuda pada waktu itu melakukan penyembahan kepada dewa-dewi asing. Nabi-nabi palsu muncul, kekerasan dan ketidakadilan. Seperti halnya Nabi Amos, Nabi Sefanya juga memperingatkan akan hari Tuhan. Dan suatu petaka yang akan menghancurkan Yehuda, ini akan merupakan suatu peringatan bagi bangsa Yehuda. Tetapi bangsa ini tidak percaya. Mereka sombong dan tidak mau memberi perhatian kepada pewartaannya. Lalu Nabi Nahum tampil ketika Niniwe, ibu kota Asyur, ya, musuh Israel hancur. Jadi kota Niniwe hancur. Ia yakin bahwa jatuhnya Niniwe berarti pembaharuan bagi Israel dan Yehuda. Kehancuran ini merupakan wujud keadilan Allah dan merupakan hukuman atas kejahatan mereka yang bertumpuk. Ya, kerajaan Asyur kan berusaha menghancurkan Israel, menjajah, membawa orang-orang ke pembuangan. Dia juga mau menyerang Yehuda. Jadi menurut sang nabi ini adalah hukuman Tuhan bagi bangsa Asyur. Nabi Habakuk. Habakuk mengalami masalah karya Allah dalam sejarah dan perlakuan Allah terhadap Israel. Kenapa Bapak Ibu? Dia mengatakan gini, bagaimana mungkin Allah membenci dosa menggunakan orang Babel, orang-orang berdosa untuk menghukum bangsa yang baik atau bangsanya sendiri. Nah ini yang menjadi bingung untuk hal-hal yang membingungkan sang nabi ya. Karena menurut dia, mana mungkin sih Allah mempergunakan bangsa orang kafir untuk menyerang umatnya. Lalu Nabi Zakaria. Ia hidup bersama dengan Nabi Hagai. Perhatiannya terpusat pada pembangunan kembali bait Allah. Para penafsir umumnya berpendapat bahwa penulisan kitab ini terdiri dari 2 bagian Bapak Ibu. Bab 1 sampai 8 diperkirakan ditulis pada tahun 520 sebelum Masehi. Sedangkan bab 9 sampai 14 disusun pada akhir abad 4 sebelum Masehi. Jadi menurut para ahli, kitab Nabi Zakaria ada 2 bagian yang digabung. Sekarang kita lihat Nabi Hagai. Nabi Hagai termasuk orang yang kembali dari pembuangan. Ia menyemangati dan mendukung pembangunan kembali bait Allah. Karena itu akan menandai awalnya zaman Mesianis. Ya, jadi kalau kita lihat tahunnya, berarti dia bersamaan dengan Esra dan Nehemia. Lalu ada Maleaki. Pada saat ini, semangat yang dikorbankan oleh Nabi Hagai dan Nabi Zakaria sudah mulai luntur. Jemaat maupun para imam banyak melakukan kesalahan dalam ibadat-ibadat mereka. Muncul masalah dalam perkawinan. Ia menubuatkan bahwa hari Tuhan akan segera datang. Pada hari itu, para imam akan disucikan, para penjahat akan dimusnahkan, dan orang benar akan memperoleh kemenangan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Maleaki. Obadjah. Kitab ini merupakan kitab yang terpendek. Kenapa Bapak Ibu? Karena hanya 21 ayat. Yang dinubuatkan adalah penghukuman bangsa Edom dan hari Tuhan yang akan menjadi hari pembalasan bagi pembalasan bangsa Israel terhadap Edom. Ya, jadi Edom hancur ketika Obadjah berkarya. Lalu Nabi Joel. Nabi ini menceritakan tentang datangnya hari Tuhan, yaitu saat Tuhan menghukum siapa saja yang melawan kehendaknya. Ia menyampaikan pesan Allah supaya Israel bertobat dan juga janji Allah untuk memberkati dan memulihkan kemakmuran bangsanya. Allah akan memberikan rohnya kepada setiap orang. Ya, ini Nabi Yoel. Jadi 430 sebelum Masehi, yaitu ketika mereka sudah kembali ke Yehuda. Sekarang kita sampai kepada Nabi yang terakhir, kitab Yunus. Ya, nah Bapak Ibu pasti membaca kitab Yunus akan kaget ya ceritanya. Kitab ini menceritakan tentang sang nabi yang disuruh Tuhan untuk pergi ke satu kota namanya Niniwe, Asyur, tapi ia nggak mau. Ia menghindar. Dia naik perahu dari perintah Tuhan. Di tengah jalan, apa yang terjadi?
terjadi badai dan perahu hampir karam. Lalu nakoda mencari, pasti ada orang bersalah di sini. Siapa yang akan kita cari? Tapi serupa-rupanya Yunus sedang tertidur di bawah. Akhirnya ketahuan adalah dia, dan dia merelakan dirinya untuk dibuang ke laut. Lalu ia ditelan ikan selama 3 hari dan memuntahkannya di pantai kota Niniwe. Nah, itu cerita yang ada. Dan sesudah itu dia masuk ketemu raja, dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak raja Allah, dan akhirnya raja bertobat dan seluruh rakyat Niniwe itu ikut bertobat. Tapi Bapak Ibu, ini kitab yang unik. Makanya saya akan jelasin sedikit keunikan kitab Yunus ini apa. Ada 2. 1, ada cerita yang tadi saya cerita. Nomor 2, tingkah laku dari sang nabi yang bertentangan sebagai nabi. Bapak Ibu, tadi kita lihat yang 11 nabi plus 4 nabi besar. Semua mengatakan dipanggil Allah dan mereka mau berkarya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi Nabi Yunus ini dia nggak mau, ya, dia marah, melarikan diri. Nah, kalau kita membaca kitab Yunus, kita harus ingat 3 hal. Pertama, kitab ini secara sengaja dibumbui dengan banyak humor, ya, atau cerita-cerita yang ya bisa membangkitkan kita tersenyum. Kedua, pokok utama kitab ini adalah sikap yang tepat terhadap bangsa-bangsa asing, bukan tentang mujizat luputnya Yunus dari tenggelam di laut, ya, tetapi terhadap bangsa asing. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam cerita, ya, Yunus itu 3 hari di dalam perut ikan. Konon dapat disejarkan dengan Yesus 3 hari di dalam perut bumi, ya, dan sebagainya. Itu dalam tafsir ya Bapak Ibu ya, tapi saya tidak membicarakan tafsir. Ketiga, kitab ini memberi wawasan yang cukup kritis terhadap semangat keagamaan yang kuat mewarnai nubuat para nabi. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada waktu itu mereka bilang, yang selamat hanya bangsa Israel. Allah hanya sayang kepada bangsa Israel. Kepada bangsa lain enggak, gitu ya. Nah, tapi dengan cerita Yunus memberitakan bahwa Allah mencintai semua bangsa. Dia menghendaki semua bangsa bertobat kembali ke dalam pangkuannya. Coba kita lihat humornya dalam cerita Yunus, ya. Pertama kita lihat dia dimakan ikan, ya, karena dia dibuang. Sejak awal cerita Yunus sudah penuh dengan humor. Ia nabi yang tidak biasa. Ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Bukannya ia pergi, ya. Bukannya ia pergi ke arah timur, arah Niniwe, tapi ia pergi ke arah barat, ke arah Tarsis. Ya, tetapi yang terjadi kan badai, ya. Para awak yang kafir itu justru lebih takut akan Allah daripada Yunus sang nabi. Ya, mereka ketakutan tapi sang nabi cuma tidur. Mana dia? Ya. Sang nabi cuma tidur, ya. Ketika Yunus untuk pertama kali dia ke Niniwe, tanggapan penduduk kota kafir itu yang dicap sebagai super jahat dan bobrok luar biasa, di mana raja dan segenap rakyat, kecil dan besar, bahkan juga ternak dan binatang bergabung dalam puasa dan tobat nasional. Reaksi seperti ini tidak pernah terjadi di tengah umat Israel sendiri. Ya, jadi ini termasuk hal yang nggak masuk di akal. Itu makanya dibilang humor. Coba kita lihat. Seekor ikan besar pada waktunya menelan Yusuf sehingga ia tidak mati tenggelam. Yunus bahkan menjadi satu-satunya manusia yang dapat berdoa dan bermazmur dalam perut ikan. Akhirnya ikan pun memuntahkan Yunus ke darat. Ia bersugat, dan ia siap bertugas kembali setelah menyadari dirinya dalam penyesalan dalam perut ikan. Ya, tapi kalau kita melihat di dalam tafsir, ini adalah mujizat yang terjadi. Lalu, humor yang berikutnya kita lihat. Ketika penduduk Niniwe bertobat, tentu kan Allah nggak jadi menghukum penduduk tersebut. Sang nabi bukannya senang, tapi dia kecewa. Ya, dia malah sedih dan marah. Sebenarnya dia nggak perlu marah karena
pewartanya berhasil, tapi dia sedih dan marah. Ya. Dan dia semakin marah ketika dia sedang berlindung di bawah sebuah pohon. Ya, pohon itu layu dan mati karena dimakan seekor ulat. Peristiwa membantu Yunus mentakliminya, karya Allah. Dengan kata lain, sang nabi bertobat dan berkat bantuan seekor ulat. Tetapi bagi bangsa Israel, kitab ini mau menyatakan bahwa Allah bukan hanya mencintai bangsa Israel, tetapi Allah mencintai seluruh umat manusia. Bahkan sampai sekarang ini Allah pun mencintai seluruh umat manusia. Ya, di mana semua umat manusia dapat diselamatkan asal dia melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan tentang kitab sejarah terjadinya para nabi dan inti dari setiap kitab nabi ya. Nah, saya nggak bisa berbicara satu nabi panjang lebar ya, tentu nggak sempat waktunya. Tetapi saya mengambil inti-intinya, pos-pos pentingnya yang dapat disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya mau stop share. Saya kembalikan kepada Pak Popo. Ya, terima kasih ya. Pak Bobby. Wah, Pak Popo. Panjang lebar. Iya, keburu 1 jam ya Pak Popo. Dipres. Dipres. Terima kasih sudah mencerahkan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Pak ya? Iya Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau Pak. Oh aduh Bu Leni, Oma Leni, sigap selalu. Ya, silakan Bu Leni. Saya mau tanya tentang Yesaya tadi. Ada 3 kitab ya Pak ya? Yesaya itu maksudnya. Kok ada yang Yesaya 1, 2, 3. Proto, Yesaya, Detero dan ya, itu. Iya. Ya. Gini Ibu, kitab suci Yesaya itu dikumpulkan pada waktu mereka sudah disuruh oleh seorang raja ya namanya Ptolemeus ketika dia ada di Alexandria dan dia menyuruh untuk mengumpulkan kitab suci bangsa Israel. Dan mereka kemarin saya katakan kan mengirim 71 orang untuk mengumpulkan. Dan mereka mengumpulkan dan mereka mendapat ada perbedaan di antara Yesaya pertama, Proto, Yesaya 2, Detero, dan ketiga yaitu Trito. Perbedaan apa? Mereka melihat bahwa apa yang ada di dalam ceritanya atau apa diwartakan oleh sang nabi yang namanya sama Yesaya, tetapi untuk kondisi yang berbeda. Secara sederhana, untuk bab 1 sampai 39 itu isinya adalah ketika mereka belum mengalami bencana. Ya. Baru mereka yang utara yang berusaha dari Asyur, rencana dari Asyur. Ketika yang kedua itu bencana datang dari Babel. Nah, ketika yang Trito itu ketika pengharapan di mana mereka akan kembali ke Yehuda atau ke Yerusalem. Itu Ibu ya. Nah, tetapi di dalam Alkitab kita itu sudah digabung Ibu. Jadi bukan 3 kitab, hanya menurut para ahli itu terdiri dari 3 bagian. Disesuaikan dengan isi dari cerita atau yang dinubuatkan oleh sang nabi. Gitu Ibu Leni. Ya baik Pak, makasih. Pak cepet banget kayak lokomotif Pak. Enggak, soalnya panjang kan Ibu, ada 60 slide. Jadi kalau saya pelan-pelan takutnya nggak keburu. Ya, makanya kita tanya jawab biar lebih enak Ibu. Iya Pak, makasih Semoga Pak. berguna ya Ibu Leni ya. Tanya jawab. Jadi Pak Bobby ada pertanyaan di chat ya. Karena mempunyai hubungan khusus dengan Allah, apakah Bileam dan para rasul bisa disebut nabi? Disebut nabi. Oke. Ini Bileam itu sebenarnya kan ya kalau kita bilang adalah seorang dukun.
Tetapi pada waktu dia disuruh oleh sang raja untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi yang dikeluar dari mulutnya bukan kutukan, tetapi berkat bagi bangsa Israel. Nah, pada waktu itu, ya dia menyampaikan suara Allah, bernubuat. Tetapi sebelumnya dan sesudahnya ya enggak. Nah, sekarang para rasul, apakah dapat disebut nabi? Kalau kita melihat dari tulisan Perjanjian Lama, ya, nabi adalah penyambung suara Allah, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada umat Allah. Jadi boleh dikata para rasul juga itu dapat dikatakan mereka itu nabi. Bahkan bagi saya, ya, yang nanya siapa Pak Popo? Yang nanya Pak Oki ya. Oki. Bagi saya, Pak Oki dan teman-teman yang lain dapat juga berfungsi sebagai nabi ketika menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Umpamanya, ya, ada anaknya yang sering berdusta. Baru Bapak Ibu menyampaikan, kamu nggak boleh berdusta ya, karena berdusta itu tidak disukai atau dosa bagi hukum-hukum Allah. Nah, itu juga udah suara kenabian. Jadi dengan kata lain sebenarnya, nabi adalah yang menyampaikan suara Allah. Tetapi zaman kan berubah. Zaman sebelum kerajaan disebut mereka itu hakim. Pada zaman kita Perjanjian Lama, mereka itu disebut nabi. Pada Perjanjian Baru, mereka itu disebut para rasul. Sesudah Perjanjian Baru, yaitu mereka-mereka yang menyampaikan suara-suara Allah. Cuman, ya ini ya, kalau kita ngomong, harus mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Bagaimana biar saya dan Pak Oki bisa mempunyai hubungan khusus dengan Allah? Contoh, banyak orang kalau sudah mendengar, sering mendengar, ada kadang-kadang banyak pembicara mengatakan, kita harus bisa membedakan kata kenal dengan kata tahu. Ya, kenal dan tahu. Umpamanya, Pak Oki tentu belum kenal saya, tapi baru tahu saya namanya Bobby. Ya kan ya, saya suka mengajar dan sebagainya. Tapi kalau kenal, tentu belum. Karena Bapak belum tahu nama istri saya, anak saya berapa, saya tinggal di mana, dan sebagainya. Doyan makan apa, dan sebagainya. Itu baru namanya kenal. Agar supaya Bapak Oki kenal dengan saya, tentu kita harus berkomunikasi. Bagi sekarang, komunikasi itu bisa lewat telepon, bisa lewat WA, macam-macam, atau bisa bertemu langsung. Makin sering kita bertemu, makin sering kita berkomunikasi, tentu kita makin akrab dan kita makin mengenal. Begitu juga dengan Allah. Agar supaya saya bisa mengenal Allah, Pak Oki bisa mengenal Allah, Bapak Ibu sekalian bisa mengenal Allah, sederhana. Lewat apa? Lewat komunikasi, yaitu lewat berdoa, plus melakukan apa yang Bapak Ibu doakan. Ya, kenapa saya tambah dengan melakukan apa yang Bapak Ibu doakan? Karena kadang-kadang kita berdoa tapi kita tidak ingat apa yang kita doakan. Umpamanya dalam doa Bapa kami aja yang kita suka sebut setiap hari. Setiap kita doa, ya, ampunilah saya seperti saya mengampuni orang. Pertanyaan, apakah benar-benar saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Banyak orang tidak sadar akan hal tersebut. Begitu juga zaman dulu, sekarang sih kita kalau sakramen tobat banyak online. Tetapi jika offline seperti dulu, bahkan sekarang sudah mulai banyak paroki yang mengadakan offline untuk sakramen tobat. Ketika kita berada di dalam sakramen tobat, kita kan ada doa. Di dalam doa kita berjanji. Janji apa? Mungkin Bapak Ibu pasti ingat. Tapi kalau saya tanya ada janji, apa ya janji saya? Kan tapi secara sebenarnya Bapak Ibu mengucapkan janji tersebut dalam doa tobat. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Pertanyaan, ketika kita keluar bilik sakramen tobat, kita ingat nggak kata-kata kita?
Biasanya yang kita ingat apa? Penitensinya kan Bapak Ibu. Tetapi nggak ingat tentang, oh tadi saya udah berjanji. Nah kalau saya ingat apa yang saya janji, tentu saya akan berusaha untuk melakukannya. Makanya tadi saya bilang, untuk lebih dekat dengan Allah, lebih kenal dengan Allah, yaitu lewat doa dan juga perbuatan sesuai dengan apa yang kita doakan. Nah, lalu ada cerita orang, ini ilustrasi. Kata orang, setan tahu nggak Yesus itu putra Allah? Jawabannya tahu. Setan tahu nggak bahwa Yesus itu menebus dosa manusia? Setan tahu nggak bahwa Yesus itu mengajar hal-hal yang baik? Setan tahu nggak kalau kita berbuat sesuai dengan kehendak Allah kita masuk surga, kalau tidak masuk neraka? Jawabannya setan tahu. Nah, kalau saya, maaf Bapak Ibu, dan Bapak Ibu cuma tahu tentang itu, saya tahu kalau saya Yesus putra Allah, saya tahu saya harus ke gereja, saya tahu saya harus ngaku dosa, saya tahu saya harus begini, saya tahu saya harus begitu. Pertanyaan yang mendasar, apa bedanya saya dengan titik-titik tersebut? Nah, untuk menyadari hal tersebut, tentu kita harus berkomunikasi dengan Allah. Kita harus semakin dekat dengan Allah, semakin kenal. Kenapa? Karena orang yang kenal dengan Allah, dia akan mengetahui apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tidak menyadari apa yang Allah kehendaki, tapi dia melakukan hal yang sesuai dengan kemauannya sendiri. Ya. Jadi kita harus memperhatikan hal itu. Bukan kehendak Allah yang disampaikan, tetapi kehendak pribadi. Kehendak Allah kita bisa lihat yang disampaikan atau diuraikan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 bab 5 ayat 19 dan seterusnya. Yaitu tentang buah-buah roh. Yaitu orang yang dekat dengan Allah, dia akan melakukan seperti apa yang diperintah oleh roh. Yaitu mau mengampuni, belas asih, ya dan sebagainya. Lemah lembut dan seterusnya. Sedangkan orang yang dikuasai oleh kuasa daging, roh daging, itu kita tahu kan, pemarah, ya, roh pemecah, ya, tinggi hati dan sebagainya. Nah, itu yang ada yang dapat kita bedakan, mana yang orang benar-benar dekat dengan Allah, yang menyuarakan suara kenabian, atau orang yang menyuarakan bukan suara kenabian. Jadi, nah itu caranya agar supaya saya bisa mengenal Allah. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Oki. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Karena bertugas di Kenisa, apakah para nabi ibadat berasal dari suku Lewi? Kebanyakan, ya. Pasti. Oke. Karena kan kalau yang bisa jadi imam di Kenisa, itu pasti Lewi. Iya. Tetapi nabi belum tentu suku Lewi. Mungkin karena dia jabatan, jadi diperintah oleh raja untuk turut di dalam ibadat. Ya. Ada yang peternak kayak siapa itu? Amos. Ya. Silakan, makin malam. Ada lagi yang mau bertanya, mumpung nih kesempatan Pak Bobi ini pengetahuannya luas. Enggak, sama aja Pak Popo juga luas. Lama sekali. Oma jangan pegang kening terus, Oma Leni. Nanti tambah pusing. Oh, Oma ini yang minta itu ya Pak Popo ya? Iya ini. Oh ya. Nah, saya Pak Popo, saya nggak bisa penuhi Oma Leni, maaf ya, saya nggak bisa penuhi secepatnya karena kan banyak tugas yang harus bikin juga presentasi. Jadi saya harus lihat jadwal yang mana yang itu saya duluan. Apa-apa Pak, sempat ya. Kok. Tuh. Ya. Semangat belajarnya luar biasa. Hebat Ibu ya. Semoga ya Ibu ya. Terima kasih Pak. Saya harus meniru Ibu Leni. Iya. Kebalik itu Ma, kebalik Pak. Saya yang mesti niru situ. Bisa aja. Bisa aja. Benar Pak. Iya benar.
Ayo silakan kalau ada yang mau ini raise hand. Mungkin terlalu cepat kali Pak Popo, makanya masih bingung. Pak Andi sudah siap-siap. Siap. Enggak. Biasanya Pak Akbar itu yang nanya. Boleh Pak Andi, mau tanya apa Pak Andi? Kenapa Nehemia Isra enggak masuk kitab Agak keras Pak. kenabian ya? Siapa Pak? Kenapa? Nehemia dan Isra Tidak masuk. kitab-kitab para nabi. Tidak termasuk kitab para nabi. Padahal Nehemia kan diutus untuk membangun bait Allah kembali setelah pembuangan. Ya, karena menurut para ahli sebenarnya pertama Esra itu kan adalah imam, ya, yang dia itu mengembalikan bangsa yang kembali dari Babel untuk taat kembali kepada hukum Taurat. Kenapa? Karena bangsa yang kembali situ sudah tercemar, bercampur dengan kebudayaan dan tradisi dari bangsa Babel. Jadi dia menguatkan harus kembali kepada hukum Taurat. Itu Esra. Nehemia itu sebenarnya adalah utusan dari Raja Persia untuk menjadi seorang gubernur kira-kira di situ. Ya mungkin menurut karena ceritanya tersebut, jadi para ahli tidak memasukkan mereka ke dalam kitab para nabi. Ya Pak Andi ya? Ya terima kasih Pak Bobi. Karena mereka di dalam cerita tidak menerima panggilan Allah secara langsung. Beda seperti nabi-nabi yang lain. Ya, terima kasih Ya, Pak Bobi pencerahannya. Masih tinggal di Sunter Pak Andi? Masih awet di Sunter. Masih ya. Jadi jarang ketemu Pak Bobi lagi. Ya. Oh, kamu gampang ke Permata Buana. Pak Popo pernah ke rumah dulu sekali. Kalau perlu kita cari makan. Itu banyak bami enak. Banyak makanan enak ya Pak Popo ya. Saya tinggal tunggu Pak Andi traktir kita. Apalagi depan gereja Satora itu ada sate babi yang enak. Oh, berarti pernah jalan-jalan ya Pak ya? Saya sendiri nggak tahu Pak. Sudah lama sekali. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Ini. Ada chat Pak Popo? Ada. Yang tertulis di papan yang dibawa Nabi Nahum itu huruf apa? Aduh, saya mesti baca lagi. Yang tertulis di bawah Nabi Nahum. Iya. Ntar saya kembali lagi ya. Tunggu sebentar ya Pak Popo ya. Nabi Nahum. Maksudnya tanya jenis huruf apa, jadi bukan artinya. Apakah huruf Ibrani atau apa? Ya, betul. Saya buta huruf. Ya, betul. Itu saya sendiri gambar, tapi karena kayaknya itu adalah huruf dari bahasa Ibrani atau Arab. Oh, Ibrani ya. Ya, tapi saya nggak berani pastikan itu Ibrani. Ya, saya cuma curious aja, nggak apa-apa. Saya nggak begitu menguasai tulisan tersebut. Ya. Lucu kayak gambar. Iya, tulisannya aneh ya, Ibu ya. Makasih, Pak. Iya, Pak. Ya. Sebenarnya nabi-nabi itu ada nabi besar, nabi kecil ya, Pak ya? Iya. Itu bukan tergantung orangnya besar, Ibu Tina, atau orangnya kecil, tetapi tadi saya sampaikan adalah bukunya lebih tebal daripada yang dianggap nabi kecil. Tulisannya lebih banyak. Tulisannya lebih panjang. Oke, makasih Pak. Sama-sama Ibu Tina. Tapi juga Pak ya lebih banyak nabi besar itu lebih
banyak kisahnya, jadi lebih tebal. Lebih panjang dia umurnya gitu. Bukan umurnya lebih panjang, kisahnya lebih banyak. Berkaryanya lebih banyak ya. Sebenarnya karya mereka ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang pendek itu bukannya seperti Obaja, itu kan cuma pendek. Jadi yang sempat dicatat oleh muridnya ya cuma 11 pasal itu. Ya, jadi kalau karyanya banyak, jadi karyanya banyak, jadi nabi besar. Kalau karyanya sedikit, nabi kecil gitu ya. Bukan karena karya, Ibu, karena tulisannya. Oh. Ya, karena karya menurut para ahli semua nabi berkarya sama. Tidak ada karya yang lebih besar, tidak ada karya yang lebih kecil. Hanya tulisannya lebih panjang dan tulisannya lebih pendek. Atau kisahnya lebih panjang. Oke, Pak, makasih. Iya, sama-sama Ibu Tina. Banyak babnya lah. Ya, silakan. Silakan. Ini mengerti sekali atau masih belum ngerti, masih ragu-ragu Pak Popo. Saya yakin kalau Pak Popo ngerti, karena kalau orang sudah pernah belajar kitab suci, pasti ingat kembali. Tapi kalau yang belum pernah kitab suci masih mungkin agak bingung-bingung. Tapi saya akan masukin yang inti-intinya aja. Ini Pak Bobi, kadang-kadang orang sering bertanya, para nabi ini historis atau ahistoris? Misalnya Nabi Yunus itu tadi, kejadian historis, benar-benar ditelan ikan, atau itu suatu kisah pengalaman iman, perumpamaan iman saja. Bagaimana orang harus berbuat? Bagi saya ya, karena ini masuk dalam kitab suci disebut nabi, pasti ada kisah historisnya. Ya Pak ya. Tetapi di dalam kisah historisnya ada kisah non-historis. Seperti tadi saya bilang humor. Menurut saya itu adalah kisah non-historis. Kenapa Pak Popo? Orang kalau dimakan ikan, bisa nggak hidup 3 hari di perut ikan? Pasti mati. Iya kan ya? Ya, itu satu. Terus kalau kita mempelajari sejarah, dia dimuntahkan di tepi kota Niniwe. Sedangkan kalau kita melihat peta, itu jarak laut ke Niniwe kira-kira 300 km. Jadi itu termasuk non-historis. Ya Pak ya. Lalu ada lagi kita bisa, yang tadi saya masukin humor ya Pak ya. Itu, dia umat bertobat, dia malah marah dan sedih. Terus dia duduk di bawah pohon jarak. Dalam satu malam pohon itu tumbuh, nutupi panasnya. Jadi dia seger di situ. Tetapi besoknya ada ulat makan, pohonnya mati. Lalu dia marah sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kenapa kamu cuma gara-gara ulat begini-gini dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu adalah, kalau bagi saya Pak, yang Tuhan berbicara dengan dia adalah untuk membuat dia insaf. Tetapi cerita yang lain yang tentang ulat dan sebagainya, saya yakin itu adalah non-historis. Ya Pak ya. Jadi karena ini masuk dalam kitab Nabi, kisah Nabi itu ada. Ada. Tetapi dicampur dengan non-historis. Sama seperti kisah Ayub. Itu juga sebagian historis, sebagian non-historis, Pak. Ya, Ayub. Iya. Peristiwanya ada, orang seperti Ayub ada. Ada. Tetapi inti dari cerita umpamanya Yunus yaitu Allah mencintai bangsa kafir. Ya. Karena menurut orang Israel, Allah hanya mencintai mereka. Tetapi Allah juga mencintai bangsa yang lain. Makanya dia menyuruh Yunus untuk pergi agar mempertobatkan bangsa Asyur. Dan mereka lebih mendengar daripada bangsa Israel. Ya kan? Kalau menurut ceritanya, sang nabi ngomong ke raja, semua bertobat. Bahkan berpuasa, sampai binatang pun berpuasa. Nah itu kan termasuk di dalam non-historis, Pak. Bumbu dari cerita. Itu prosa, Pak. Jadi kalau orang bilang pastinya historis, ya enggak lah, itu gabungan. Ya.
Ya artinya nabinya ada tapi cerita imannya itu mungkin ada bagian yang ditambah-tambahkan. Iya, karena gini, Pak Popo, seperti kalau saya suka ngomong dalam mengajar, saya tadi ngomong 1 jam. Kalau saya suruh salah satu orang dari teman-teman yang hadir untuk menceritakan kembali, pasti ada yang berkurang, ada yang tambah bumbu kan Pak? Iya. Itu biasa itu. Nah itu yang terjadi. Sedangkan cerita Yunus itu kan sudah bertahun-tahun, jadi pasti sudah berapa generasi pasti ceritanya sudah banyak hal-hal yang itu yang dibilang peredaksian. Ditambah atau dikurangi. Disesuaikan dengan refleksi bangsa pada waktu mereka menulis kitab tersebut. Ya. Ya. Terima kasih Pak Bobi. Sama-sama Pak Popo. Pertanyaannya bagus ya. Bobi tanya, Pak Bobi. Boleh Pak. Iya. Pak Pius ya. Oke, silakan Pak Pius. Kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi, sebenarnya itu umat Israel itu kan beruntung. Karena mereka itu selalu didampingi oleh nabi-nabi. Ya. Yang akan suara Allah. Ya. Tetapi dalam banyak hal, mereka selalu berpaling dari Allah atau katakanlah berbuat dosa. Ya. Itu kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, zaman kita sekarang ini nggak ada lagi nabi itu. Walaupun maksudnya itu yang yang seperti di Perjanjian Lama. Walaupun tadi Pak Bobi sudah mengatakan kalau orang yang menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan yang baik itu adalah juga nabi. Dapat dianggap sebagai nabi juga. Dapat dianggap sebagai nabi. Tetapi di zaman kita sekarang ini tidak lagi bertemu seperti di zaman Perjanjian Lama itu, Pak Bobi. Kenapa ya? Oke, saya jawab yang pertama, Pak ya. Yang pertama, itu umat Allah termasuk bangsa yang beruntung. Karena selalu ditemanin oleh para nabi, kan Pak? Gitu ya. Oke, saya rasa kita juga pun sekarang beruntung, Pak. Karena kita pun ditemani oleh para orang-orang yang mau menyampaikan kehendak Allah. Sama, cuman berbeda. Kalau zaman dulu, nabi itu berani ngatai atau mengancam rajanya. Tapi kita sekarang, maaf, kalau ada orang yang lebih tinggi dari kita bersalah, kita berani nggak negor? Umpamanya pasturnya punya salah, kita tahu dia salah, kita berani negor nggak? Nggak berani kan? Nah, jadi berbeda seperti Nabi dahulu. Tetapi kita sekarang ini harus bahagia dan beruntung karena kita mendapat berkat yang disampaikan atau diteruskan oleh Yesus lewat para rasul dan murid-murid yang lain, yaitu yang namanya sakramen taubat. Asal kita mau bertobat, ya kita pasti akan diampuni oleh Allah. Jadi dengan kata lain, kita juga ditemani lewat ajaran Yesus dan teladan-teladan Yesus. Ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Apa yang Nabi ada? Ya bagi saya, ini bagi saya ya, seorang yang menyampaikan suara Allah dapat kita namakan sebagai seorang yang seperti Nabi. Tetapi apakah dia itu Nabi seperti dulu? Tentu enggak. Karena Nabi yang seperti dulu punya kelekatan dengan Allah. Apa kelekatan yang saya bilang punya hubungan istimewa. Di mana mereka sangat kenal Allah. Mereka sangat dekat dengan Allah. Sampai mereka berani mengorbankan diri mereka dengan Allah. Nah, bagi kita zaman sekarang ini banyak juga orang yang sangat dekat dengan Allah dan bahkan berani mengorbankan dirinya untuk Allah. Kita tahu, kita punya banyak para santo-santa. Itu mereka sangat banyak pengorbanan. Bahkan ada yang sampai mengorbankan dirinya. Banyak yang dibunuh, ya, dan sebagainya. Nah, itu. Tetapi untuk masa sekarang yang masa udah lebih modern, ya tentu kita harus bisa memperhatikan suara Nabi yang mana yang benar, mana yang tidak. Kalau kita melihat yang dulu, kalau orang ekstase dibilang punya hubungan dengan Allah. Karena ada roh Allah.
Tapi sebenarnya bagi kita sekarang, ada nggak orang suka ekstase? Jawabannya tentu ada, ya Pak Pius ya. Nah, ya. Nah, sekarang orang yang ekstase itu, apakah dia punya hubungan dengan Allah apa enggak? Nah, ini yang banyak orang tidak begitu tahu. Kenapa? Maaf ya, jangan marah, jangan tersinggung sama saya. Ini, bukankah di dalam kitab suci ditulis suara, bahasa, roh? Ya kan ya? Bilang bahasa roh. Sebenarnya di dalam kitab suci aslinya, bahasa Yunani maupun Inggris itu ditulis adalah bahasa apa? Lidah. Ya, saya yakin Pak Popo tahu bahasa lidah. Ya, tongue language. Ya, tongue language. Tapi bukan suara Roh Kudus, bahasa roh. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia dibilang bahasa roh. Ya, is okay, nggak ada yang salah. Karena tujuan sang penterjemah adalah baik. Nah, cuma sayangnya sekarang banyak orang mengartikan secara keliru. Bahwa kalau dia bisa berbahasa itu, bahasa lidah, berarti dia sudah dekat dengan Allah. Nah, sekarang kita kembali dengan bahasa roh. Kita harus tahu bersama bahwa yang mempergunakan bahasa roh itu ada berapa? Ada Allah, ada Putra, ada Roh Kudus, ada para malaikat yang taat kepada Allah. Tetapi kita jangan lupa, ada juga malaikat yang tidak taat kepada Allah. Mereka pun mempergunakan bahasa roh. Sama. Ya. Jadi kalau orang bisa berbahasa roh, kita harus tanya, dia ini dikuasai oleh roh Allah atau dikuasai oleh roh bukan Allah? Ya. Ini pelan-pelan saya coba. Nah, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa dia dikuasai oleh roh Allah? Bagaimana dia dikuasai oleh roh yang tidak Allah? Sederhana, Bapak. Yaitu seperti yang ditulis tadi saya bilang dalam Galatia bab 5 ayat 19. Kalau dia itu penuh cinta kasih, mau memaafkan, juru damai, berbicara yang baik dan sebagainya, lemah lembut, berarti dia dikuasai oleh roh Allah. Tapi kalau dia ya pemarah, iri, dengki, tidak mau memaafkan dan sebagainya, apakah dia dikuasai oleh roh Allah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat seseorang benar itu dia menguasai suara Allah lewat perbuatannya. Ya. Kenapa? Kalau dia ngomong baik tapi perbuatannya jelek, tentu bukan roh Allah. Tapi kalau dia mengatakan yang baik, perbuatannya juga baik, itu dikuasai oleh roh Allah. Orangnya ya. Kadang-kadang perbuatannya, perkataannya benar. Umpamanya bilang, jangan berdusta. Ya benar. Tapi sebenarnya dia sendiri suka berdusta. Itu kan berbeda lagi. Kira-kira gitu Pak Pius. Semoga berguna ya Pak Pius. Baik, terima kasih Pak Bobi. Terima kasih sekali. Banyak sekali pertanyaan yang saya dapat. Ya, kita harus bisa membedakan sedikit-sedikit, Pak. Ya, kalau masa sekarang kan banyak Pak para santo kan santa. Mereka itu menyampaikan suara Allah sampai mereka rela dirinya dibunuh. Merelakan jiwanya sama seperti para nabi zaman dahulu. Ya. Cuma yang terakhir itu yang anak kecil itu. Cuma namanya berubah. Kalau dulu kan hakim, rasul, santo, santa dan sebagainya ya. Sesuai zaman Pak Pius. Siap Pak Bobi. Sama-sama Pak Pius. Silakan Pak Pius, ada lagi? Begini, sebenarnya tadi disinggung oleh Pak Bobi itu mengenai bahasa roh itu. Oh ya. Tapi kalau kita berdiskusi dengan teman-teman karismatik, itu pasti mereka akan menentang itu Pak Bobi. Mereka akan menentang itu bahwa yang mereka bicarakan itu semua adalah memang betul bahasa roh begitu loh. Iya, benar Pak Pius. Tadi kan saya bilang benar bahasa roh, tetapi yang mempergunakan bahasa roh kan ada dua jalur. Iya. Ada Roh Kudus, ada Roh tidak kudus. Nah sekarang dia dikuasai oleh roh yang mana? Itu intinya Pak Pius. Betul. Ya. Ya, cuma kadang-kadang kita menjelaskan kepada mereka yang bisa berbahasa roh, kadang-kadang kita salah membicarakan, makanya mereka marah, Pak. Tapi kalau kita membicarakan sebenarnya, mereka nggak masalah. Karena gini, Pak, kalau seorang bisa berbahasa roh, baru perbuatannya
ya rajin ke gereja, ya berbicara yang baik dan sebagainya, mau memaafkan, punya cinta kasih, mau berbagi dan sebagainya, ya berarti dia benar dikuasai oleh rohnya Allah. Tetapi kalau dia bisa berbahasa roh, tapi dia pelit, ya pemarah, ya tidak mau memaafkan dan sebagainya. Nah itu apa ya, roh Allah apa bukan, Pak? Roh kuda itu. Nah itu yang menjadi pertanyaan, ya. Ya saya juga pernah membawakan ini di dalam satu kelompok, tapi sesudah itu saya nggak diajak lagi oleh kelompok itu. Tapi nggak apa-apa. Yang saya sampaikan kan yang benar, Pak Pius. Iya, betul. Bukan saya asal itu aja, ya. Yang harus kita ingat bahwa yang mempergunakan bahasa roh itu ada dua jalur. Ada roh Allah yang disebut roh kudus, ada roh yang tidak kudus yang dipimpin oleh siapa? Apa? Lucifer. Lucifer. Nah, dia masuk dalam kelompok yang mana, Pak? Makanya saya bilang tadi jangan marah sama saya karena saya mau membicarakan apa adanya. Ya, perlu meditasi, belajar pembedaan roh. Betul, Pak. Discernment, Pak. Discernment. Iya, discernment. Pembedaan roh. Ya, karena roh iblis juga bisa menyamar seperti roh Allah. Roh Kudus, ya, betul, Pak. Malaikat terang. Iya, karena gini, Pak. Maaf ya, Pak Pius sama Pak Popo. Kan semua orang bisa ngucap seperti teman-teman kita yang memang benar-benar bisa berbahasa roh. Iya kan? Semua bisa. Tinggal niru aja. Tapi ada yang benar-benar, ada yang cuma ikut-ikutan. Benar kata Pak Bobby. Kalau kita merasakan damai, sukacita, penuh ini, ya ada ini, ya itu mungkin pasti roh Allah. Karena tidak menghendaki kita susah, marah-marah, dendam dan sebagainya, ya itu bukan roh Allah yang berkarya, Pak. Jadi kalau kita penuh sukacita, yang dengar juga merasakan penuh kedamaian, ya itu ya. Ya, betul Pak. Kan sama kalau kita ke gereja, pulang gereja kita rasa damai, senang, ya itu berarti kita Allah ya. Tapi kalau kita pulang gereja masih marah-marah, masih cemberut, ya. Pulang gereja langsung bentak-bentak tukang parkir. Ya, langsung bentak tukang parkir, ribut mau keluar siapa duluan. Ya itu kan apakah itu roh Allah? Bentak istri. Iya, katanya kan baru terima Yesus. Iya. Baru terima Ekaristi, komuni. Parkir nggak diurusin, udah ngamuk. Betul. Keluar pintu cuma satu, gantian ribut. Boleh saya tanya, Pak? Ya, Bu Tina, silakan. Silakan Ibu Tina. Kita masih punya waktu banyak. Saya agak sedikit bingung dengan bahasa roh. Seringkali itu bahasa roh itu kan tidak dimengerti. Dia bicara apa itu? Nah, terus yang Ibu nanya apa? Yang saya tanya, jadi bagaimana apa gunanya buat kita? Oh gini. Kalau misalnya orang bahasa roh itu. Ya, Ibu untuk lebih jelas, silakan Ibu baca kitab 1 Korintus bab 14 kalau saya 13-14 kalau saya tidak salah. Ya. Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa itu ada tingkat-tingkat ya yang perlu kita. Bahasa roh adalah tingkat yang paling bawah. Ya. Lalu Rasul Paulus bilang, memang orang yang biasa berbahasa roh, dia itu akan lebih dekat dengan Allah jika dia dikuasai oleh rohnya Allah, tentu kan ya. Tetapi buat apa kalau kita berbicara dalam bahasa roh, tapi orang nggak ngerti? Nanti kalau ada orang luar yang melihat, akan dibilang kita orang gila. Tetapi kalau kita berbicara, Rasul Paulus bilang, lebih baik kita berbicara 1-2 kata yang dimengerti oleh orang daripada ribuan bahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang. Silakan Ibu boleh baca kitab 1 Korintus bab 14 kalau saya tidak salah ingat. Ya, saya sering bolak-balik itu loh mencoba untuk mengerti. Tapi kalau kita ke persekutuan doa yang karismatik itu kan banyak sekali orang yang berbahasa roh, tapi kita tidak mengerti apa yang diucapkan gitu loh. Maksud saya, jadi sepertinya kok
nggak ada gunanya gitu loh. Bahasa roh itu banyak diucapkan itu. Oh, mungkin nggak gitu kali Ibu. Ini tergantung iman. Bagi yang mengucapkan itu, dia berdasarkan dari kata-kata Rasul Paulus ya. Allah itu adalah roh. Jadi kalau kita berdoa, hendaklah berdoa dalam roh. Nah, tapi bagaimana cara mereka menafsirkan kata-kata tersebut? Kayaknya minggu yang lalu saya sudah menyampaikan cara menafsirkannya. Ya, sebenarnya badan saya, badan Bapak Ibu, Ibu Tina itu sudah ada roh, yaitu ketika Allah menghembuskan nafasnya yang dalam kitab Kejadian bab 2, Allah menghembuskan ruahnya. Di dalam diri manusia sudah ada roh Allah. Cuma ada roh Allah yang berkarya, ada roh Allah yang tidak berkarya. Nah, bagaimana agar supaya kita bisa berdoa dalam roh, yaitu roh yang keluar dari hati yang tulus, dari hati nurani, ya, bukan hanya di mulut saja. Ya, seperti contoh, maaf ya Ibu Tina ya, kita doa tadi saya bilang Bapa kami, ampunilah kesalahan saya seperti saya ngampuni orang. Pertanyaan, apakah Ibu mengampuni orang atau tidak? Kalau Ibu mengampuni 1 kali, belum tentu. 2 kali, belum tentu. 3 kali, belum tentu. Harus tak terbatas, seperti kata Yesus. Nah, itu yang susah, Ibu. Karena kebiasaan kita sebagai manusia, punya teman baik atau punya keluarga bikin salah 1 kali nipu, oke saya maafin. 2 kali nipu, oke saya maafin. 3 kali nipu, saya maafin. Kalau 4-5 kali sampai 10 kali nipu, saya masih maafin nggak? Tapi kan Pak, kalau bahasa itu bukan maksud dari berbicara berdoa dalam roh. Jadi kita berdoa harus keluar dari hati yang benar-benar yang harus kita imani. Tapi kan Pak, kalau misalnya bahasa roh itu kan seperti bagaimana ya, benar-benar tidak dimengerti Pak. Begini Ibu tidak mengerti, tapi orang tersebut mengucapkan itu sesuatu yang memang akhirnya dia dalam bentuk seperti ekstase dan dia itu mengeluarkan kata-kata yang tidak kita mengerti. Tapi sebenarnya orang yang benar dikuasai oleh roh, bahasa roh, dia mengucapkan, dia ngerti apa yang dia ngomong. Cuma orang yang mendengar tidak mengerti. Itu orang yang berbahasa roh itu sebenarnya harus menjelaskan tidak Pak? Menurut Rasul Paulus bahwa sebaiknya jika mereka bisa menerjemahkan bahasa tersebut. Harus dapat karunia. Iya. Harus punya karunia untuk menerjemahkan bahasa tersebut. Jadi sebenarnya lebih kalau yang di karismatik itu bahasa roh itu lebih kepada berdoa dalam roh. Maksudnya kita berdoa kepada roh Allah dengan bahasa roh itu, tongue language. Apakah kita mengerti? Kita juga nggak mengerti. Roh Allah yang mengerti dan roh kita yang mengerti. Nah, saya pernah dapat pengajaran, perumpamaannya seperti begini. Ada seorang ibu mau menina bobokkan anaknya yang bayi. Kan tidak mungkin si ibu itu cuma mendendangkan nang ning nung ning nung, nang ning nung ning nung, si baby tidur, senyum, terserah. Apakah si ibu mengerti nang ning nungnya atau si bayinya mengerti nang ning nungnya? Sama-sama nggak mengerti. Hanya itu ada komunikasi roh si ibu dengan roh si anak yang sudah sekian lama di dalam rahimnya hingga ada kontak batin. Nah, kira-kira itulah bahasa roh waktu kita berdoa dengan Tuhan menggunakan bahasa roh. Ya, betul. Batin. Tapi bahasa tersebut bisa dipelajari. Kalau mau Ibu sederhana. Saya pernah diajar oleh orang, kita mulai dengan kata haleluya. Ya, dipercepat saja. Haleluya pelan-pelan, makin lama makin cepat, makin lama makin cepat, nanti besok-besok lidah Ibu kelipet. Gitu. Tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk pamer atau apa. Tapi kalau 1 Korintus 14:22 dikatakan, karena itu karunia bahasa roh itu adalah tanda. Tapi tanda bukan buat orang yang beriman. Orang yang tidak beriman. Ya, itu untuk tanda buat orangnya. Dan karunia bernubuat itu adalah tanda untuk orang yang sudah beriman. Jadi pintu masuk sih sebenarnya. Jadi orang yang belum beriman dikaruniakan itu bisa menjadi pintu masuk, menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kita kalau berbicara tentang bahasa roh,
kadang-kadang bisa disalahartikan oleh mereka yang dari pihak karismatik. Ya, sebenarnya itu tentang language lah itu. Bahasa. Makanya kita harus hati-hati untuk menjelaskan itu, Pak Popo, ya. Ada bahasa ya, tapi bahasa aslinya itu bukan bahasa roh, yaitu bahasa lidah. Bahasa lidah. Ya. Hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahasa roh. Ya gitu Ibu Tina. Oke. Silakan Ibu ikut, nggak masalah karena itu memperkuat iman ya. Tergantung. Yang penting begitu kita ikut, tingkah laku kita berubah, makin baik, makin baik, makin baik. Tapi kalau kita ikut terus tidak berubah, ya itu menjadi pertanyaan besar. Ya, saya pernah ikut cuma beberapa kali, tapi saya tidak mengerti gitu loh. Oh, Ibu kan bukan mau dengar bahasa rohnya, Ibu kan mau dengar itunya. Renungannya. Tapi kebanyakan kan, maaf, kebanyakan kan bukan renungan, kebanyakan kan sharing. Ya, sharing. Ya. Sharing pribadi. Untuk menguatkan ayat yang diambil. Tapi di dalam pengajaran yang dilakukan oleh Blok B, saya lihat itu bukan sharing, kebanyakan memang pengajaran. Gitu kan Pak Popo ya? Ya, kalau yang tiap Senin ini kita pengajaran. Ya. Modelnya pendalaman Alkitab. Bukan PD, persekutuan doa. Persekutuan doa ada yang lain yang nanti bisa bergabung. Bisa. Betul sekali. Ya. Saling melengkapi. Iya. Ya, tapi saya lebih maksudnya kalau pengajaran itu kan bisa saya serap gitu loh, Pak. Oh, gitu ya. Karena kita mempergunakan bahasa yang dimengerti, Ibu. Iya, betul. Jadi kalau Bu Tina mau tahu bahasa roh, berdoa terus supaya dikaruniai oleh Tuhan bisa menafsirkan bahasa roh. Tapi kayaknya belum ada orang bisa menafsirkan bahasa roh. Siapa tahu nanti Tuhan memang mau kasih karunia. Susah itu. Kitab suci tulis kok ada karunianya di Korintus, 1 Korintus. Ya. Macam-macam karunia. Ya, kalau Ibu meminta mungkin akan dapat, Ibu. Iya. Ya, Pak Bobi, itu di kelompok karismatik itu ada juga orang-orang tertentu, termasuk romo-romo yang sudah punya tingkat tinggi di karismatik. Mereka itu bisa menafsirkan bahasa roh itu yang dibicarakan oleh atau yang disampaikan atau yang diucapkan oleh bahasa lidah tadi. Oh, gitu. Bagus dong kalau gitu ya. Tapi cuman nggak tahu itu benar apa enggak, tapi karena itu romo ya kita percaya aja. Ya. Amin aja Pak ya. Selama yang baik-baik kita percaya aja. Iya. Selagi tafsirannya itu membawa sukacita, damai sejahtera, dan itu membawa kebaikan, ya kita imani saja. Kita imani, betul Pak. Ya, betul. Memang di kitab suci kan menuliskan bahwa ada karunia yang diberikan oleh Tuhan. Salah satunya karunia menafsirkan bahasa roh itu. Artinya kita harus mengimani itu. Tapi kalau tafsirannya itu membuat pikiran kita jadi kacau, makin mumet, nah itu mungkin bukan karunia ya. Nah, selagi itu tafsirannya itu membuat kita damai sejahtera, penuh sukacita, ya sudah pasti. Kita mau berubah ya Pak Popo ya. Kita mau merubah sesuai dengan yang baik-baik, ya pasti itu benar. Karena suara Tuhan tidak pernah menyuruh kita masuk ke jurang. Ya selalu suruh kita naik bukit, makin lama makin dekat ke dianya Pak. Makin lama makin kuat, makin iman kita. Amin. Ayo silakan, mumpung masih ada waktu, mumpung Pak Bobi udah meluangkan waktunya. Ya. Kita sekarang ketemu, belum tentu tahun depan kalau saya diundang lagi sama Pak Popo. Nah, nanti kita bikin lagi Pak Bobi. Nanti. Amin. Tinggal cari aja ya. Kita bikin satu, jadi bukan 1-2 kali pertemuan punya, mungkin kita bikin satu seri pertemuan tahun depan. Omanya Injil Matius, Injil Markus, gitu ya. Kita bahas dengan di dalam bukan satu perikop, tapi satu Injil. Kitab, ya, satu Injil ya.
Mungkin ya 8 kali sampai 10 kali pertemuan, tergantung panjangnya Injil. Ya, kalau Injil Markus itu sekitar 10 kali pertemuan, Pak Bobi. Nah, sebenarnya Injil Markus 8 kali cukup, Pak. Bahkan cukup. Kalau kita press 6 kali juga bisa. Tapi kita mau lebih dalam, biar kalau mau lebih dalam ya 8 sampai 10, Pak. Iya. Kita bikin 10. Aduh. Silakan. Ada Pak Aris? Nggak usah malu. Kita bertanya saja secara terbuka. Kalau biar kita menjadi lebih tahu dan lebih beriman. Ya, yang nyimpang-nyimpang dikit juga nggak apa-apa. Kalau saya nggak tahu kan ada Pak Popo yang membantu. Nyimpang. Biar Pak Popo yang nyimpang-nyimpang itu loh. Mohon izin Pak, mau bertanya Pak. Ya, Pak Karol ya. Ya, mungkin saya bertanya yang sederhana saja, tidak terlalu mendalam Pak. Semoga. Ini saja Pak pertanyaan saya. Ya. Mengapa kitab Baruk itu dimasukkan juga sebagai kitab para nabi Pak? Sementara yang saya sudah pernah pelajari, Nabi Baruk itu kan tadinya dia juru tulisnya Nabi Yeremia, Pak. Tapi kenapa kitab Baruk yang di Deuterokanonika itu digolongkan juga ke dalam kitab ini, ke dalam kitab nabi-nabi? Terima kasih, Pak. Kitab nabi ya. Nah, kalau Bapak jangan tanya saya, karena yang masukin ini bukan saya, Pak. Yang masukin ini para ahli kitab suci zaman dahulu. Nah, dengan perincian bahwa sang nabi berbicara dan dia yang menulis. Tapi ada banyak kemungkinan dia juga menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu ditentukan oleh para ahli zaman dulu kitab suci ya, bahwa ini masuk nabi, ini bukan ya. Seperti tadi ada yang bertanya tentang Esra sama Nehemia ya, Pak Andi. Nah, kenapa nggak masuk? Ya karena mereka bukan menyampaikan kehendak Allah, tapi mereka melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu membawa pulang orang dari pembuangan, membangun bait Allah, ya, tembok Yerusalem dan sebagainya. Berbeda, Pak, karena tujuannya ialah itu untuk menentukan mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, memberi ancaman dan memberi pengharapan. Nah, itu nabi. Nah, tentang kenapa masuk, saya nggak berani ngomong, Pak. Kenapa itu ditentukan udah dari zaman dulu. Nah, tapi dengan membaca kitab baru, kita tahu bahwa isinya pasti termasuk dalam apa yang dikatakan tadi. Tugas seorang nabi yaitu mengatakan mana yang salah, mana yang harus dirubah, ada ancaman, dan ada pengharapan. Baik. Pak Karol ya. Baik, terima kasih Pak. Sama Pak Karol. Saya Pak Bobi mau tanya, izin Pak Popo. Ya, silakan. Ini ya, bagaimana dengan ini ya? Pikiran saya aja nih Pak Bobi. Ya. Bapak Suci Paus Fransiskus bisa disebut nabi ya zaman sekarang karena beliau benar-benar rendah hati dan hikmatnya penuh, penuh hikmat lah. Jadi dia bisa mengunjungi yang sama dan benar-benar Kristus nyata. Terima kasih Pak Bobi. Saya nggak berani jawab Ibu karena sekarang ini beliau itu adalah paus ya. Nah, tapi kalau nanti mungkin ya Ibu ya, kalau beliau sudah meninggal ya, semoga beliau umur panjang ya, dan dinyatakan sebagai seorang santo, ya kita bisa langsung bilang bahwa itu adalah bagian dari para nabi. Seperti tadi yang saya sampaikan kepada Pak Pius, zaman dulu para rasul, baru zaman sekarang juga banyak orang yang berkorban untuk nama Allah atau nama Yesus Kristus dan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu para santo. Begitupun para ya yang sekarang. Karena kalau kita langsung menbilang ini adalah nabi, ya untuk sekarang ini belum dinyatakan Ibu. Mungkin nanti. Semoga aja ya kita doakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Bobi. Ya. Tapi Pak Bobi kalau dibilang dia membawa suara kenabian kan bisa Pak. Kalau membawa suara kenabian itu dapat dikatakan gini, berbeda. Seorang nabi Pak Pius, dia itu berkarya sepanjang masa. Segala perbuatan perkataannya selalu
Meskipun ada waktu ada beberapa nabi Yeremia disuruh, jangan dulu ngomong, biar aja mereka celaka dulu baru kamu ngomong. Ada ya gitu kira-kira. Nah, tetapi kita sebagai manusia, kadang-kadang kan kita berbicara nabi, kadang-kadang kita berbicara bukan nabi. Ya Pak ya? Nah, itu yang bisa kita bedakan. Nah, pada waktu kita menyampaikan suara kenabian, kita bisa disebutkan penyambung suara Allah. Hampir sama seperti nabi, tapi bukan nabi. Karena nabi sepanjang hidupnya melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya Pak Pius ya? Jadi kita bisa bedakan apa yang saya katakan tadi. Ya. Tapi pada waktu Pak Pius mengatakan hal yang baik untuk saudara, untuk teman, untuk anak, itu suara kenabian. Tapi maaf Pak, dalam hidup kan kadang-kadang kita melakukan hal yang nggak benar. Umpamanya kita marah sama orang, kita benci sama orang, ya, kita dendam sama orang, tidak mau mengampuni. Nah, itu kan masuk bukan suara nabi, Pak. Ya. Ya. Dan untuk komplit seorang nabi, dia juga mendapat apa ya? Kalau kita bilang nubuat, wahyu. Nubuatan. Ya, nubuatan. Apa yang Allah kehendaki yang harus dia sampaikan. Jangan sampai nubuat. Ya, sedangkan kita kan kadang-kadang apa yang kita pikir, oh ini sesuai ajaran gereja, ini sesuai ajaran kitab suci gitu, berbeda. Itu nubuat namanya Pak Bobi. Iya. Nubuat. Bukan nubuat. Ya. Nubuat. Tapi Pak Bobi itu apa namanya? Laudato Si itu sebenarnya sudah dipakai juga oleh hampir dari umat yang lain, termasuk NU Muhammadiyah, mereka mengambil itu apa namanya? Laudato Si itu. Jadi, itu kan dari Paus Fransiskus juga itu. Iya. Nah, sebenarnya kan ajaran semua agama hampir sama, Pak. Cuma tergantung yang fanatik atau enggak. Kalau yang fanatik kan dia menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Kalau bagi saya sih. Jadi mau agama apa aja, asal sesuai kehendak Tuhan, ya itulah. Tapi ada juga kan yang terlalu fanatik. Sampai-sampai dia menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Umpamanya, ajaran Allah kan kasih. Ya kan? Cinta kasih. Tapi kalau dia menyimpang karena fanatik, dia menjadi membenci, menghancurkan, ya, dan sebagainya. Tentu udah menyimpang dari kehendak Allah. Tapi semua agama mengajarkan, saya yakin, ajaran yang baik-baik. Oke. Jalannya berbeda-beda. Pak Aris mau tanya kayaknya. Tadi penjelasan Pak Bobi di awal mengenai bahwa nabi itu adalah orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan dan dia diutus. Ya. Nah, dalam teks kisah Nabi Yunus tadi yang sempat dibahas, Nabi Yunus kan tidak menjalankan itu secara lebih ada kesan membangkang gitu. Ya, betul. Nah, memang di antara para nabi masih ada ruang untuk semacam pembangkangan gitu. Oh, gini. Di antara para nabi cuma satu yang membangkang, yaitu Nabi Yunus. Ya. Nah, sedangkan nabi-nabi yang lain bukan membangkang, hanya menolak. Jadi Allah bilang, kamu pergi ke sini, nggak mau. Kamu jadi nabi, nggak mau. Kayak Yeremia. Saya enak aja jadi nabi kan susah. Saya dibenci orang dan sebagainya gitu. Baru dalam penglihatannya kan kalau saya nggak salah ingat juga, Allah malaikat mengambil bara api baru taruh di bibir itu kan lambang-lambang semua bahwa Allah itu. Jadi yang membangkang cuma Nabi Yunus makanya. Yang lain sih cuma menolak, Pak. Jadi beda ya, Pak ya. Nggak mau gitu. Ada sih langsung menerima, tapi ada yang menolak. Terus terang seperti Musa. Ya kan ya? Dia memimpin bangsa Israel keluar dan dia mengajarkan hal yang baik. Cuma sayangnya dalam kitab suci kita dia bukan dibilang sebagai sebagai nabi, tapi dibilang sebagai Mesias. Nah, baru dengar ya Pak ya, yang menyelamatkan bangsanya keluar dari penjajahan. Ya Pak ya. Nah, jadi Yesus juga kan Mesias, tapi mengeluarkan bangsa dari penjajahan iblis dosa. Gitu Pak Aris. Ya. Sama-sama Pak.
Sebenarnya sih untuk lebih ngerti kitab suci, seperti yang Pak Popo bilang, kita belajar kitab suci ya Pak Popo ya. Ya. Kalau kita nggak belajar, kita tahu, tapi tidak secara sejarah dan sebagainya. Karena kalau kita tahu sejarah, kita bisa membedakan, oh tafsir yang benar ini, tafsir yang sedikit salah menyimpang ini. Tetapi selama tafsir itu benar, nggak masalah. Ya seperti contoh, mungkin saya juga pernah berbicara, Pak Popo pernah dengar dan teman-teman, seperti kisah belum lama kita mendengar itu dalam bacaan Injil yang 10 orang kusta. Masih ingat? Ya, yang disembuhkan oleh Yesus dalam perjalanan. Nah, itu dalam tafsir dikatakan begitu bilang sembuh bukan langsung sembuh, tapi dia melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Ketika dia sampai di bait Allah, dia sembuh, benar kan ya? Nah, dan dia menghadap para imam. Tapi satu nggak boleh masuk, dan dia kembali kepada Yesus. Itu ceritanya. Nah, di dalam tafsir ada dua. Ada yang bilang tafsir bahwa yang 9 orang itu tidak tahu berterima kasih. Yang tahu berterima kasih hanya orang yang kembali. Sebenarnya kalau tahu sejarahnya, ada alasannya kenapa dia kembali. Dia kembali karena dia sebagai orang Samaria tidak boleh masuk bait Allah orang Yehuda. Ya, orang Israel gitu kan. Nah kenapa? Karena dia tidak punya, dia pikir, waduh kalau saya balik Samaria itu jauh. Saya harus ketemu imam. Nah, dia menganggap Yesus adalah imam. Nah, tapi di dalam teologi dibilang Yesus adalah imam agungnya. Nah, kan dia kembali kepada Yesus. Ya itu berbeda ya tafsir biblis sama tafsir ini gitu. Ini contoh. Jadi bukan karena terima kasih ya, tahu terima karena kasih. Terima kasih intinya. Memang dia nggak bisa ke bait Allah karena dia orang Samaria. Makanya bukan bilang orang baik Samaria baik banget, karena dalam Injil Lukas kan ada orang Samaria yang baik hati juga. Enggak. Itu kan ada ceritanya, ya Pak Popo ya. Jadi kalau kita tahu sejarah, kenapa dia balik? Karena dia nggak boleh masuk, nggak bisa ketemu imamnya orang Israel, orang Yehuda. Dia nggak boleh masuk bait Allah. Jadi dia mau cari imam di mana? Nah, jadi secara teori, nah dia itu mengakui Yesus adalah imam agung. Iya. Nah itu biblis ya. Nah itu ada tafsir bebas kan, ada tafsir biblis. Jadi banyak tafsir lah. Tapi selama tafsir itu baik, ya oke. Kalau bilang tidak tahu berterima kasih, berarti kita kalau disembuhkan oleh Yesus tahu terima kasih enggak? Nah itu kan, itu bagus kan Pak? Jadi untuk memperkuat iman kita bahwa harus tahu. Iya. Jadi semua tafsir memperkuat iman. Tapi untuk mengetahui apa tafsir biblis kita harus tahu sejarah. Oke, ini 3 menit sudah menjelang jam 9. Iya, nggak terasa ya Pak kita ngomong-ngomong. Saya di sini udah jam 10. Saya lagi di Bali ini Pak Bobi. Oh, lagi di Bali. Aduh, asik bener dong. Jalan. Kerja ini Pak Bobi. Ada perjalanan di Gianyar, Paroki. Ya, saya pikir jalan-jalan. Ada pelayanan. Lagi melayani di sini. Amin dah. Ya. Terima kasih Pak Bobi atas kebersamaannya bersama Blok B. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mau mendengarkan ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Bobi sungguh mencerahkan dan menambah pengetahuan kita. Ya, sehingga terima kasih Pak Bobi. Sama-sama Ibu Leni. Semoga cepat berjumpa lagi Pak Bobi. Amin, semoga tergantung